Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun di tengah malam, menatap wajah pasangan yang sedang terlelap, lalu tiba-tiba muncul sebuah tanya di dalam dada? Apakah dia benar-benar bahagia bersamaku? Di usia kita yang masih produktif, antara 18 hingga 35 tahun ke atas, dinamika rumah tangga seringkali terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Kita sibuk mengejar karier, sibuk dengan cicilan, hingga tanpa sadar, kita melupakan satu pilar penting yang menjaga bangunan rumah tangga tetap berdiri kokoh, yaitu kedalaman koneksi di balik pintu kamar. Mengapa ada pasangan yang terlihat harmonis di media sosial, namun di dunia nyata mereka merasa asing satu sama lain? Mengapa rasa haus akan kasih sayang seringkali tak terpuaskan, meskipun sudah hidup dalam satu atap? Rahasia keharmonisan itu bukan terletak pada kemewahan materi, melainkan pada bagaimana hak-hak paling privasi dari pasangan kita tunaikan dengan penuh ketulusan. Hari ini, Bunda Sarah ingin mengajak Anda membongkar rahasia lama yang mungkin terlupakan, tentang bagaimana merawat kekuatan fisik dan batin, agar ibadah cinta kita tidak hanya sekadar rutinitas, tapi menjadi ladang pahala yang menyatukan jiwa hingga ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, agar kita menemukan ketenangan di dalam dekapannya. Dialah yang menanamkan benih kasih sayang di dalam hati kita, yang mengubah dua orang asing menjadi satu kesatuan yang utuh dalam ikatan Mitsakan Golizo, perjanjian yang sangat berat dan suci. Syalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada sebaik-baiknya contoh bagi manusia, Rasulullah Muhammad salawat alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang paling romantis, yang tak pernah malu menunjukkan cintanya pada Aisyah radhiyallahu anha, dan yang paling mengerti bagaimana memuliakan wanita di dalam rumahnya. Sahabatku di channel Pasangan Sakinah Official, senang sekali rasanya Bunda Sarah bisa kembali menyapa Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bunda ingin kita sejenak menundukkan kepala. Mari kita berdoa dengan tulus dari kedalaman hati. Ya Allah, untuk setiap mata yang menatap video ini, berikanlah ketenangan dalam rumah tangga mereka. Untuk setiap hati yang sedang merasa lelah, berikanlah kekuatan baru untuk terus mencintai. Ya Allah, jadikanlah suami-suami kami sosok yang gagah dan bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir maupun batin. Jadikanlah istri-istri kami penyejuk mata yang mampu memberikan kedamaian di setiap lelahnya sang suami. Semoga setiap detik yang kita habiskan bersama pasangan dicatat sebagai amal jariah yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Di usia produktif seperti saat ini, tantangan rumah tangga sungguh luar biasa. Kita berada di era di mana gangguan bisa datang dari layar ponsel, di mana perbandingan seringkali merusak rasa syukur. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima ilmu ini. Ilmu ini bukan sekedar pengetahuan, tapi merupakan bekal agar kita tidak tersesat dalam belantara pernikahan yang penuh liku. Bunda berharap, melalui pertemuan singkat ini ada percikan cinta yang kembali menyala di rumah Anda, ada senyum yang kembali merekah, dan ada genggaman tangan yang semakin erat. Karena rumah tangga yang kuat adalah fondasi dari umat yang kuat. Mari kita buka lembaran baru hari ini dengan basmalah, memohon ridho Allah agar apa yang Bunda sampaikan menjadi cahaya bagi kegelapan yang mungkin sedang Anda hadapi. Seringkali kita merasa tabu untuk membicarakan urusan tempat tidur, padahal Islam adalah agama yang sangat detail. Tidak ada satupun sisi kehidupan kita yang tidak diatur, mulai dari cara kita bangun tidur hingga cara kita berhubungan dengan pasangan. Sahabat beriman, kita harus memahami satu hal. Membahas edukasi pasangan bukanlah hal yang vulgar jika tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan rumah tangga. Justru, ketidaktahuan kita terhadap hal-hal privasi ini seringkali menjadi celah bagi setan untuk masuk dan merusak keharmonisan. Banyak rumah tangga yang mulai retak karena komunikasi yang tersumbat dalam urusan nafkah batin. Suami merasa kurang percaya diri dengan performanya, sementara istri merasa kebutuhan emosional dan biologisnya tidak terpenuhi dengan baik.
Disinilah letak masalahnya. Jika kita tidak belajar cara merawat aset paling berharga dalam pernikahan ini, maka rasa hambar akan mulai merayap. Istri mungkin akan mulai kehilangan rasa kagum pada suaminya, dan suami mungkin akan merasa stres karena merasa gagal memberikan yang terbaik. Kita harus berani jujur pada diri sendiri. Apakah kita sudah benar-benar berusaha memberikan pelayanan terbaik, ataukah kita menganggap hubungan suami istri hanyalah sekedar pelepasan hasrat belaka? Ingatlah, dalam Islam, hubungan suami istri disebut sebagai ibadah cinta. Mengapa disebut ibadah? Karena di dalamnya ada tanggung jawab, ada pengorbanan, dan ada niat untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Ketika seorang suami mampu memberikan kekuatan dan kebahagiaan bagi istrinya, ia sebenarnya sedang menutup pintu-pintu maksiat yang mungkin menggoda di luar sana. Bunda ingin menekankan bahwa video ini adalah ruang aman bagi kita untuk belajar. Kita bukan sedang membicarakan pornografi, melainkan sedang membedah syariat dan kesehatan demi keutuhan keluarga. Banyak sekali saudara kita di luar sana yang akhirnya terjerumus pada hal-hal yang diharamkan hanya karena mereka tidak menemukan jawaban atau solusi alami di dalam rumah mereka sendiri. Maka, mari kita buang rasa malu yang tidak pada tempatnya. Rasa malu yang benar adalah ketika kita tidak mampu membahagiakan pasangan yang telah sah di mata Allah. Namun, kita membiarkan diri kita lalai dalam menjaga amanah cinta tersebut. Mari kita bicara dari sisi medis dan kesehatan. Tubuh kita adalah amanah dari Allah. Seorang pria, terutama di rentang usia emas 18 hingga 35 tahun, memiliki mesin biologis yang sangat bergantung pada metabolisme dan sirkulasi darah. Jika kita sering merasa cepat lelah, loyo, atau kurang bersemangat, itu adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Dalam dunia medis, kemampuan fisik seorang suami sangat dipengaruhi oleh kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mengapa? Karena performa saat ibadah cinta membutuhkan aliran darah yang maksimal ke seluruh bagian tubuh. Banyak pria saat ini terjebak dalam gaya hidup yang tidak sehat, kurang tidur karena begadang, makanan instan, hingga stres pekerjaan yang menumpuk. Semua ini menurunkan kadar hormon testosteron, yang merupakan bahan bakar utama kekuatan pria. Bunda ingin mengenalkan kembali pada Anda kearifan alam yang telah Allah sediakan. Tahukah Anda bahwa ramuan sederhana seperti jahe putih memiliki efek termogenik yang luar biasa? Jahe membantu melebarkan pembuluh darah secara alami, membuat sirkulasi oksigen ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar. Selain itu, kuning telur bebek bukan hanya sekedar mitos orang tua dulu. Secara ilmiah, telur bebek mengandung asam amino dan lemak sehat yang jauh lebih tinggi dibanding telur ayam biasa. Lemak sehat inilah yang menjadi bahan baku pembentukan hormon. Ketika Anda mencampurkannya dengan madu murni, yang merupakan cairan ajaib yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai obat bagi manusia, Anda sebenarnya sedang memberikan nutrisi super bagi mesin biologis Anda. Madu mengandung glukosa dan fruktosa alami yang memberikan energi instan tanpa merusak kadar gula darah. Namun fisik hanyalah satu bagian. Kesehatan fisik ini harus didukung oleh kesehatan mental. Seorang suami yang stres tidak akan pernah bisa maksimal meskipun ia mengonsumsi ramuan paling mahal sekalipun. Oleh karena itu, perawatan fisik ini harus dimulai dari pikiran yang tenang. Nutrisi alami ini bekerja secara bertahap, memperbaiki kerusakan sel dari dalam, dan memberikan stamina yang stabil. Ini bukanlah obat kimia instan yang berbahaya bagi jantung, melainkan proses alami yang menghargai cara kerja tubuh manusia. Bunda selalu menyarankan, mulailah mencintai tubuh Anda sebagai bentuk syukur kepada Allah, sehingga tubuh tersebut mampu menjalankan fungsinya untuk membahagiakan orang yang Anda cintai. Setelah kita berikhtiar secara lahiriah, melalui nutrisi dan kesehatan fisik, Islam mengajarkan kita untuk tidak pernah melupakan kekuatan langit. Sebab sehebat apapun ramuan yang kita minum, hasilnya tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ada sebuah rahasia besar yang sering dilupakan, yaitu kekuatan zikir sebelum kita menjalankan tugas mulia sebagai suami. Zikir adalah cara kita mengundang kehadiran Allah dalam setiap aktivitas, termasuk dalam momen paling intim sekalipun. Pernahkah Anda mendengar nama Allah, Ya Qawiyu, Ya Matinu? Ya Qawiyu artinya wahai yang maha kuat, dan Ya Matinu artinya wahai yang maha kokoh. Mengapa dua Asmaul Husna ini yang disarankan? Karena kita mengakui bahwa diri ini lemah, kita mengakui bahwa tanpa pertolongannya, kita tidak memiliki daya apapun. Dengan membaca zikir ini sebanyak 11 kali sambil mengatur napas dengan tenang, kita sebenarnya sedang melakukan sinkronisasi antara kekuatan fisik dan kekuatan batin. Kita memohon agar Allah memberikan kekuatan yang tidak hanya bersifat jasmani,
tetapi juga kekuatan yang membawa berkah. Bayangkan bedanya, melakukan hubungan suami istri hanya dengan mengandalkan nafsu, dibandingkan dengan melakukannya sambil berzikir dan memohon ridha Allah. Saat Anda meniupkan napas ke telapak tangan dan mengusapkannya ke diri Anda, itu adalah simbol permohonan perlindungan agar aktivitas tersebut dijauhkan dari campur tangan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan doa khusus sebelum berhubungan, agar jika dari hubungan itu Allah takdirkan adanya keturunan, setan tidak akan mampu mengganggunya. Inilah indahnya Islam. Hubungan seksual bukan dianggap sebagai sesuatu yang kotor, melainkan sesuatu yang sakral yang harus dimulai dengan menyebut nama Tuhan. Bunda ingin berpesan kepada para suami, janganlah terburu-buru, gunakanlah waktu tersebut untuk berkomunikasi dengan Allah dalam hati. Mohonlah agar Anda dijadikan suami yang mampu menunaikan hak istri dengan sempurna. Karena dalam syariat, membiarkan istri merasa tidak puas tanpa usaha untuk memperbaikinya adalah sebuah kezaliman. Maka, zikir ya Qawiyu ya Matinu adalah senjata batin kita agar kita menjadi hamba yang kuat secara fisik dan kokoh secara iman. Sahabat pasangan sakinah, kekuatan fisik dan zikir tidak akan lengkap tanpa adanya seni melayani. Hubungan suami istri adalah sebuah tarian komunikasi. Bagi Anda para istri, peran Anda sangatlah besar dalam membangkitkan kepercayaan diri suami. Tahukah Anda bahwa kata-kata apresiasi dan dukungan dari seorang istri adalah ramuan yang lebih kuat dari madu manapun? Ketika suami Anda merasa dihargai, ketika Anda menunjukkan rasa terima kasih atas setiap usaha yang ia lakukan, maka secara otomatis hormon kebahagiaannya akan meningkat. Dan pria yang bahagia akan jauh lebih kuat secara fisik. Jadilah pendengar yang baik. Jika suami Anda mengeluh lelah, janganlah Anda menambah bebannya dengan tuntutan yang berat. Sebaliknya, tawarkanlah bantuan, sediakan ramuan hangat, dan berikanlah pijatan lembut yang menenangkan. Sebaliknya bagi para suami, ingatlah pesan Rasulullah bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Kebaikan itu dimulai dari kelembutan tutur kata sebelum ibadah cinta dimulai. Janganlah Anda mendatangi istri layaknya hewan yang hanya memuaskan insting, tapi mulailah dengan rayuan, sentuhan, dan ciuman yang tulus. Keseimbangan antara pelayanan fisik dan perhatian emosional inilah yang disebut dengan rumah tangga yang sakinah. Bunda sering melihat pasangan muda yang terlalu fokus pada urusan teknis, namun lupa pada urusan perasaan. Padahal, kepuasan seorang wanita seringkali dimulai dari telinganya. Ia perlu mendengar bahwa ia dicintai, ia perlu merasa bahwa ia berharga. Sementara kepuasan seorang pria dimulai dari matanya. Ia perlu melihat bahwa istrinya berusaha tampil cantik dan menarik untuknya. Jika kedua belah pihak sudah saling memahami kebutuhan ini, maka ibadah cinta akan menjadi momen yang paling dinanti-nanti. Ia bukan lagi beban, bukan lagi tugas rutin, melainkan sebuah perayaan cinta yang menguatkan ikatan batin. Teruslah berinovasi dalam memberikan kebahagiaan. Jangan biarkan pernikahan Anda menjadi membosankan. Ubahlah suasana kamar, gunakan wewangian yang disukai Rasulullah, dan ciptakanlah memori-memori indah yang hanya milik Anda berdua. Ingatlah, rumah tangga adalah perjalanan panjang, dan keharmonisan adalah bahan bakar agar kita tidak berhenti di tengah jalan. Sekarang, Bunda ingin berbagi secara lebih detail tentang bagaimana cara meramu ikhtiar alami ini di rumah. Ini adalah resep yang telah diwariskan turun-temurun dan terbukti manfaatnya jika dilakukan dengan cara yang benar dan penuh keyakinan. Para istri, Anda bisa membuatkan ini untuk suami sebagai bentuk perhatian yang luar biasa. Pertama, siapkanlah satu ruas jahe putih. Pilihlah jahe yang segar, yang kulitnya masih kencang. Mengapa jahe putih? Karena karakternya lebih lembut namun tetap efektif dalam menghangatkan tubuh. Cuci bersih, kupas sedikit, lalu parutlah jahe tersebut. Setelah diparut, peraslah menggunakan kain bersih atau saringan hingga keluar saripatinya. Ambil sekitar 1 atau 2 sendok makan air perasan jahe ini dan masukkan ke dalam gelas kecil. Kedua, siapkan 1 butir telur bebek kampung. Ingat, harus telur bebek kampung yang cangkangnya berwarna putih atau sedikit kehijauan pucat.
Hindari telur bebek petelur yang cangkangnya berwarna coklat tua. Pecahkan telur tersebut, dan ambil bagian kuningnya saja dengan sangat hati-hati. Pastikan tidak ada bagian putih telur yang ikut masuk, karena bagian putih telur jika diminum mentah, seringkali menyebabkan rasa mual atau bau amis yang tajam. Campurkan kuning telur ini ke dalam air jahe tadi. Ketiga, tambahkan madu murni. Gunakan madu hutan atau madu yang terjamin keasliannya. Madu ini bukan hanya sebagai pemanis, tapi sebagai katalisator yang mempercepat penyerapan nutrisi ke dalam darah. Terakhir, tambahkan sedikit air hangat. Ingat, hangat saja, jangan air mendidih, karena air mendidih dapat merusak nutrisi dalam kuning telur dan madu. Aduk hingga semuanya menyatu sempurna. Bunda sarankan ramuan ini diminum sekitar 1 jam sebelum beristirahat atau sebelum melakukan ibadah cinta. Saat mengaduk, bacalah bismillah dan niatkan dalam hati. Ya Allah, aku siapkan ini untuk kesehatan suamiku, untuk kebahagiaan rumah tanggaku. Untuk para suami, minumlah dengan tenang. Rasakan hangatnya jahe yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Rasakan energi dari telur dan madu yang memberikan kekuatan baru. Ini adalah cara kita menghargai tubuh yang Allah titipkan. Dengan rutin mengonsumsi ramuan alami ini, insya Allah, metabolisme tubuh akan membaik, stamina akan meningkat, dan yang paling penting, Anda tidak bergantung pada zat kimia yang merusak kesehatan jangka panjang. Ada satu ketakutan yang sering menghantui para pria, yaitu ketakutan akan bertambahnya usia. Banyak yang berpikir bahwa setelah melewati usia 35 atau 40 tahun, masa kejayaan fisik mereka akan berakhir. Sahabat beriman, Bunda ingin meluruskan pemahaman ini. Dalam Islam, kekuatan seorang mukmin tidak hanya terletak pada ototnya, tapi pada keberkahan hidupnya. Ada banyak kisah di mana para ulama dan orang-orang soleh tetap dikaruniai keturunan dan kekuatan, bahkan di usia senja. Mengapa? Karena mereka menjaga apa yang masuk ke tubuh mereka, dan mereka menjaga hubungan mereka dengan Allah. Masalah performa seringkali berakar dari pikiran. Rasa takut gagal, rasa minder, atau tekanan pekerjaan seringkali membuat seorang pria kalah sebelum bertempur. Inilah yang disebut dengan impotensi psikologis. Untuk mengatasinya, Anda tidak hanya butuh ramuan, tapi Anda butuh ketenangan jiwa. Berwudulah sebelum masuk ke kamar. Sholatlah 2 rakaat jika perlu. Mintalah kepada Allah agar hati Anda ditenangkan. Dan untuk para istri, jangan pernah memberikan komentar yang memojokkan jika suami sedang dalam kondisi tidak fit. Satu kalimat kritikan yang tajam dalam urusan ini bisa membekas selamanya dan merusak mental seorang pria. Sebaliknya, berikanlah motivasi. Katakan bahwa Anda tetap mencintainya apapun kondisinya. Ketulusan istri inilah yang akan melepaskan beban di pundak suami. Ketika beban pikiran itu hilang, maka secara otomatis fungsi-fungsi biologis tubuh akan bekerja dengan jauh lebih baik. Kekuatan itu akan muncul kembali secara alami. Selain itu, jagalah kebersihan dan kebugaran ringan. Rasulullah sangat menyukai kebersihan. Beliau selalu bersiwak sebelum bertemu istrinya. Maka untuk Anda yang berusia 35 tahun ke atas, mulailah rutin berolahraga ringan, perbaiki pola makan, dan tetaplah mengonsumsi ramuan herbal tadi. Kekuatan sejati adalah kombinasi dari disiplin fisik dan kebersihan hati. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk berhenti membahagiakan pasangan. Setiap tahap usia memiliki keindahannya masing-masing, dan dengan ilmu serta iman, Anda bisa tetap menjadi pahlawan di mata istri Anda hingga rambut memutih nantinya. Tujuan akhir dari semua yang kita bahas hari ini bukanlah sekedar kepuasan sesaat. Bukan pula sekedar tentang berapa lama kita mampu bertahan dalam hubungan fisik. Tujuan besarnya adalah agar rumah tangga kita menjadi miniatur surga di dunia. Kita ingin pasangan yang kita miliki saat ini adalah pasangan yang juga akan menggandeng tangan kita masuk ke pintu surga Firdaus. Cinta yang didasari karena Allah akan membuat kita selalu ingin memberikan yang terbaik. Jika kita memberikan pelayanan fisik yang baik, itu karena kita ingin pasangan kita merasa disayangi oleh Allah melalui perantara kita.
Jika istri berdandan cantik, itu karena ia ingin suaminya merasa bahwa Allah telah memberikannya nikmat yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan pernikahan yang bervisi akhirat. Segala bentuk ikhtiar, mulai dari memarut jahe, menyiapkan telur, hingga berzikir ya qawiyu ya matinu, adalah kepingan-kepingan puzzle yang menyusun sebuah gambaran besar bernama ketaatan. Pernikahan yang berkah adalah pernikahan yang membuat penghuninya semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai urusan tempat tidur justru membuat kita lalai dari sholat, atau membuat kita bersikap sombong. Gunakanlah nikmat fisik ini sebagai sarana untuk bersyukur. Bunda ingin Anda membayangkan, kelak di hari kiamat, pasangan Anda akan bersaksi di hadapan Allah. Apakah ia akan bersaksi bahwa Anda adalah suami yang egois, ataukah ia akan bersaksi bahwa Anda adalah suami yang penuh kasih, yang selalu berusaha menunaikan hak-haknya dengan penuh perjuangan? Begitu juga bagi istri. Apakah suami Anda akan bersaksi bahwa Anda adalah pelipur lara yang paling setia? Mari kita bangun kenangan indah mulai hari ini. Mari kita perbaiki apa yang rusak, kita sambung apa yang terputus, dan kita kuatkan apa yang lemah. Dengan ridha Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Rumah tangga Anda bisa menjadi samudra kebahagiaan yang tak pernah kering airnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita kali ini. Apa yang Bunda sampaikan, semuanya bersumber dari keinginan tulus agar tidak ada lagi air mata kesedihan dalam rumah tangga Muslim karena urusan yang satu ini. Kekuatan fisik adalah anugerah, namun kelembutan hati adalah kemuliaan. Gabungkanlah keduanya, maka Anda akan menemukan keajaiban dalam pernikahan Anda. Bunda ingin berpesan satu hal terakhir. Jangan pernah menyerah pada rumah tangga Anda. Sekecil apapun masalahnya, bicarakanlah dengan cinta. Sekeras apapun tantangannya, mintalah pertolongan pada sang pemilik hati. Untuk para suami, bangkitlah dan jadilah lelaki yang tangguh demi kebahagiaan istri Anda. Untuk para istri, tetaplah menjadi bidadari yang meneduhkan jiwa suami Anda. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan kepada sahabat atau kerabat yang mungkin sedang membutuhkan penguatan. Mari kita saling menjaga dalam kebaikan. Jangan lupa untuk menuliskan qabiltu atau doa terbaik Anda di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kita saling mendoakan dalam ikatan ukhuwah ini. Bunda sangat menghargai setiap diskusi yang dilakukan dengan sopan dan penuh adab. Terima kasih telah membersamai Bunda Sarah di channel Pasangan Sakinah Official. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, dan kekurangan itu datangnya dari diri Bunda sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, menyatukan hati kita, dan menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, dari dunia hingga ke keabadian surga nanti. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya, tetaplah mencintai, tetaplah menjaga, karena cinta adalah ibadah terlama dalam hidup kita. Barakallahu lakum, wa baraka alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.